Pria ini berhasil disudutkan oleh Jaiswal yang kemudian mulai membenamkan wajahnya ke dalam lumpur sehingga kesulitan bernafas. Namun pria ini bantu melepaskan diri, namun dirinya terus diserang. Pertarungan brutal antar kedua geng narapidana ini terus berlanjut. Satu persatu dari mereka mencoba untuk saling menghabisi, hingga akhirnya hanya menyisakan pria ini dan Jaiswal sang bos gangster yang berdiri saling berhadapan. Kemudian mereka berdua maju ke tengah lapangan secara bersamaan untuk saling menyerang. Namun pria ini dengan cerdik segera berlutut sembari meluncur dan berhasil menyerang kaki lawannya, membuat bos gangster ini sadar kalau dirinya akan segera kehilangan banyak darah sementara tubuhnya pun mulai menjadi lemas. Namun tak lama kemudian, seluruh narapidana bersorak berteriak meminta pria ini agar segera menghabisinya. Menghabisi bos gangster ini yang selalu menindas mereka dan menjadi momok menakutkan bagi mereka selama ini di dalam penjara. Sementara gadis ini yang menjadi korban pelecehan sudah kembali pulih dan tersadar setelah 2 bulan lamanya terbaring koma. Sementara seorang detektif senior yang menangani kasus ini kemudian datang untuk melihat keadaannya. Gadis ini mulai mengungkapkan semua, siapa saja nama para pelaku yang telah melecehkan dirinya, bahkan tega menghabisi seorang anak lagi. Sementara pria ini yang sedang melihat berita dengan nama-nama para pelaku yang disebutkan menjadi kembali geram dan tak sabar lagi untuk bisa segera keluar dari penjara ini. Sadar kalau dirinya yang semakin terpojok, Ibu Takur kemudian mendatangi sebuah rumah dengan diantarkan oleh para pengawalnya, dan setelah pintu dibukakan, Ibu Takur meminta ke seorang ibu ini untuk memanggilkan anak perempuannya yang merupakan ibu dari anak yang telah dihabisi oleh cucunya tersebut. Lalu mereka berdua pun duduk untuk berbincang. Ibu Takur mengatakan kalau aku tahu kalau dirimu pernah dijadikan PSK di negara asing, lalu menyarankan kepadanya agar memberitahu suaminya untuk menghabiskan dengan tenang sisa masa tahanannya di dalam penjara dan bisa melupakan tentang kasus ini atau seluruh keluargamu akan terus menghadapi banyak masalah. Sang istri membenarkan kalau dirinya pernah dipaksa dijadikan PSK di luar negeri, namun mereka pun tak bisa menghancurkan diriku. Kemudian mengapa sekarang diriku harus takut kepadamu? Lalu membalas mengancam dengan mengatakan kalau tidak akan pernah menjadi masalah jika sesuatu terjadi dengan suaminya. Setelah menghabiskan susu yang disuguhkan kepadanya, Ibu Takur yang mulai kesal segera mendatangi wanita ini, lalu berkata kalau dirimu memiliki paras yang cantik, memintanya untuk lebih berhati-hati lagi jika ingin keluar rumah kemudian meninggalkannya pergi. Sementara di penjara, teman satu sel sang suami mendapatkan kabar mengenai keberadaan cucu Ibu Takur dan kedua temannya yang disembunyikan oleh gangster jagal orang kepercayaannya Ibu Takur. Berkata kalau seorang pria pemberani yang telah menghabisi Jaiswal sang bos gangster di penjara ini akan segera bebas dan meminta semua anak buahnya yang lain untuk tunduk dan membantu dirinya agar bisa menemukan para pelaku yang telah menghabisi anak gadisnya. Dan di hari kebebasannya, pria berpamitan kepada sahabatnya tersebut, kemudian mendapatkan bisikan kalau semua anak buahnya yang berada di luar penjara sudah bersiap menunggu kedatangan untuk membantumu, membalaskan semua dendam ke para pelaku yang masih disembunyikan pada suatu tempat. Kemudian dia ini mendatangi sebuah pemukiman yang menjadi markas geng jagal incarannya. Lalu mereka pun bersiap dengan senjata mereka. Sementara lawan mereka yang mengetahui kedatangannya mulai bersiap untuk melakukan perlawanan.